Pakai dia sebagai alat, jangan sebagai tujuan. Oke? Harus Pak, bisnis itu harus besar-besar Pak. Jangan main kecil-kecilan, bisnis yang besar. Tapi dengan baik-baik, jangan sembah bisnismu, jangan sembah depositomu. Syukur, banyak deposito di Pak. Jangan. Awas. Jangan tempatkan mamon di hati kita di samping Tuhan, tidak boleh. Jangan tempatkan pekerjaanmu sebagai saingan terhadap Tuhan. Dengar baik-baik, apapun yang menjadi sama posisinya dengan Tuhan, menjadi saingan Tuhan dalam hidup kita, hati-hati. Apapun yang lawan dengan Tuhan, itu pasti kalah TKO sebelum ronde dimulai. Ya. Sebelum bel dibunyi sudah KO. Pelajaran hari ini tentang mamon yang tidak jujur. Mari gunakan, mari memberi dengan murah hati. Sadari bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Yang mau katakan amin. Sebagai penutup kita akan baca beberapa ayat. Yuk kita buka sama-sama yuk. Saya catat ini ya. Yang pertama kita buka 2 Timotius. Ayo sama-sama. Supaya kita masuk perjamuan kudus hari ini dengan sikap hati yang benar, dengan konsep yang benar tentang mamon yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu, mari kita baca, mari kita perhatikan sama-sama. Saya akan baca bagi kita semua. Judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya mau tanya, hari ini sukar apa enggak? Halo? Yang merasa hari ini enggak sukar angkat tangan. Oke. Yang merasa hari-hari sukar angkat tangan. Tidak hidup. Ya sebenarnya saya dibilang sukar tapi ya enggak sukar Pak. Asik-asik lah, asik-asik lah ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Perhatikan, hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pembina, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama Tuhan maksudnya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyalahkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita bisa duduk di gereja, tapi belum tentu kita sungguh-sungguh di gereja. Ya. Yang kedua, kita baca 1 Timotius 6. Ayo, catat saja Bapak ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Saya baca kita semua ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah sama dengan hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan seterusnya. Yang pertama tadi, jangan jadi hamba uang. Yang ketiga, jangan cinta uang. Kerja Pak, cari duit banyak-banyaknya Pak, tapi jangan taruh cintamu di sana. Jangan jadikan dia dewa. Jangan gantikan Tuhan Yesus ya, dan yang lain-lain dengan uang. Jangan ya. Itu yang kedua. Jangan jadi hamba uang, jangan cinta uang. Sama-sama katakan, jangan jadi hamba uang, jangan cinta uang. 1, 2, 3. Tapi kita tetap butuh uang. Amin. Oke, yang ketiga, terakhir, Lukas 16. Kembali kitab Lukas. Ayat 19 sampai 31. Judulnya itu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Sekarang kita baca gantian ya. Bapak Ibu yang Bapak Ibu baca yang genap, saya baca yang ganjil. Saya terlebih dahulu ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ini melambangkan kebesaran. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik suatu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. 31 sama-sama. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun dengan seorang yang bangkit dari antara mereka. Yang mau jadi pengelola Tuhan katakan amin. Tuhan, engkau lihat kami pagi hari ini, engkau lihat setiap hati.